Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk anak bapak semuanya, kelas 7 pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Pada hari ini, materi kita adalah pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli adalah penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter education. Dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, atau sering kita sebut dengan bullying, pencurian oleh remaja, kebiasaan menyontek, menyalahgunakan obat-obatan terlarang, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut Licona, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Pendidikan karakter menurut Licona, secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang tinggi. Yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto. Tahun 2009, Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. 4. Pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter, ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik, seorang guru, dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Yang pertama adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter, usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan, sekolah, madrasah, untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Anak-anak bapak semua, ananda semua yang baik hati, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga. Hayo, bagaimana keluargamu yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak? Namun, bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat sekali. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah. Terutama sejak playgroup, sejak PAUD, sejak taman kanak-kanak. Ayo, bagaimana ketika kamu di taman kanak-kanak dahulu? Apakah sudah diajarkan untuk bersikap jujur, untuk saling membantu, untuk saling tolong-menolong? Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa disebut digugulan ditiru, dipertaruhkan. Karena guru dalam ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Ananda yang baik hati, Ananda generasi-generasi yang hebat, beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea, hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis terdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat setiap sekolah bisa segera menerapkannya agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Anak-anak yang punya masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Ayo anak-anak Bapak semuanya, apakah kalian sulit belajar, sulit bergaul, dan tidak bisa mengontrol emosi? Berarti ada masalah dengan karakter. Anak-anak yang bermasalah seperti ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan terhindar dari masalah-masalah yang umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, minuman keras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seseorang mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik pada tahap selanjutnya. Namun, banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Selain itu, Daniel Goleman juga mengatakan bahwa banyak orang tua yang gagal dalam mendidik karakter. Baik karena kesibukan ataupun lebih mementingkan aspek kognitif. Meskipun demikian, kondisi ini dapat ditanggulangi dengan memberikan pendidikan karakter di sekolah. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.